Sobat semuanya, dan alhamdulillah ya, sekarang lebih 2 atau 3 mingguan ya aku nggak live dan belum menyapa teman-teman semuanya, dikarenakan ada urusan lain yang mendadak juga, dan mungkin baru saat ini bisa live bareng untuk ngebahas suatu topik kayak gitu. Dan semoga teman-teman tetap semangat, dan yang melihat video ini juga bisa selalu dilancarkan rezekinya dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan kita akan membahas topik yang berjudul The Significance of Jambi Youth in the Realm of Digital Currency. Jadi ini lebih menekankan pada sebenarnya seberapa penting sih, ya kan? Seberapa penting banget ya. Seberapa penting digital literasi untuk anak-anak muda Jambi, dan bagaimana sih kita bisa mengimplementasikannya. Oke. Untuk itu saya langsung undang aja lawan bicara saya hari ini, yaitu Bang Menulis. Dan dulu saya berada sama beliau, maksudnya dia sebagai mentor saya di komunitas Berani Menulis, dan juga beliau ini sekarang menjadi direktur di PT Salim Media Indonesia. Nah, di mana PT Salim Media Indonesia ini sendiri itu merupakan perusahaan untuk percetakan buku-buku ya bagi orang-orang yang mau menulis dan ingin menerbitkan tulisannya, bisa di Salim Media Indonesia seperti itu. Oke, itu teman-teman untuk backgroundnya. Kemudian saya masih menunggu nih untuk gabungnya Bang Fajrin. Oke, masih belum bergabung, teman-teman. Tunggu ya. Oh, is unable to join. Oke, aku coba invite lagi. Nah, komunitas Berani Menulis, untuk for information aja, bahwasanya beliau lagi. Komunitas ini tuh tentang literasi pastinya. Dulu aku pernah gabung di sini, dan kalau nggak salah divisi program atau apa gitu ya. Dan komunitas Berani Menulis ini lebih ke penulisan ilmiah atau penulisan fiksi seperti itu. Dan teman-teman tahu juga bahwa sekarang saya udah hampir 2 tahun nggak berada di Jambi, dan makanya saya juga pengen mengangkat topik ini, seberapa penting sih digital literasi yang ada saat ini di Jambi. Halo Bang. Assalamualaikum. Oke. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat Bang? Baik, alhamdulillah. Di outdoor ya? Iya. Ya. Outdoor, apa ya? Tadi itu sekarang berada di Salim Media Indonesia ya berarti ya? Di PT-nya ya? Oh enggak, di Gentala Arasi ya? Iya. Wah, lagi apa? Lagi hangout bareng teman-teman atau lagi hangout bareng keluarga nih Bang? Enggak, tadi baru penutupan acara job fair ya, SMK 1, jadi sekalian beberes lah. Dekat sini kan, jadi ya biar sekalian sini. Oke. Kedengaran sangat suaranya? Oh, kedengaran Bang. Soalnya sangat merindukan berada di posisi Abang saat ini, yaitu di bawah Gentala Arasi. Takut ini Bang? Takut hujan tadi sempat, tapi rupanya ada tenda sini aman lah. Oke. Sambil minum. Iya. Minum air putih doang Bang. Oke. Baik, ini berarti tadi dari job fair ya Bang ya? Iya, penutupan job fair. Penutupan job fair dari siapa yang ngadain Bang kalau gitu? Itu yang ngadain SMKN 1 ya, jadi mereka job fair untuk alumni-alumni mereka. Jadi kami jadi salah satu perusahaan yang diundang. Ada Mas Bambang lah ya, kenapa tuh Mas Bambang? Keriput gitu. Gak masalah yang keriput, yang penting karya tetap gak menciut ya Pak ya. Iya. Ya,
Dan sekarang udah beralih ke dunia konten kreator malahan. Ya, Bang. Bukan beralih sih, jadi lebih ke ini aja nih, untuk ngumpulin ini ya, apa ide atau yang kita pikirkan selama ini dikumpulkan jadi dalam bentuk video. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang gitu sih. Iya. Kadang saya tuh lihat scroll kan, terus tiba-tiba, wah ini reelsnya Bang Fajri nih, dan sekarang udah dengan kualitas yang beda gitu kan, kadang-kadang juga masih iPhone ya Bang ya. Dan juga tertata juga ngomongnya, waduh, wah, menambah job baru nih sebagai content creator ya Bang ya. Enggak lah, oke script semua. Dan satu hal yang saya jadi kayak tertampar juga di situ kan ada tulisannya gini, kalau nggak salah tuh saya lihat kemarin, sekali-sekali buat video, jangan nonton video orang terus. Ya, Betul, bener. betul. Kita Iya. selama ini kan kebanyakan scroll lihat konten orang, tapi ya sudah jadi penikmat saja kan. Padahal kita mungkin bisa jadi kita juga punya potensi untuk buat karya. Oke. Iya, benar sih Bang. Nah, itu kan sebenarnya termasuk juga literasi digital ya Bang ya, kayak memberikan informasi kepada orang itu melalui video, melalui teks, melalui suara dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut Abang saat ini Bang, kan sekarang posisinya ya backgroundnya itu sekarang tuh Sony itu udah nggak di Jambi gitu, udah berada di Jawa Timur, kurang lebih Oh, hampir di Pare mau ya? 2 Di mana? tahunan. Jadi, Kampung Inggris. ya benar di Pari, Ya. Kampung Inggris. Jadi, dan itu belum ada uh, lihat belum, maksudnya belum lihat secara nyata gitu perkembangan literasi yang dimana 2 tahun lalu ketika masih berada di Jambi kan ikut Kombes ya, Komunitas Bandung Menulis, Ya. dan melihat perkembangan literasi secara langsung gitu. Nah, menurut Abang tuh sekarang literasi di Jambi itu yang kayak gimana sih? Ya, literasi di Jambi ya. Uh, ya, bentar. Ya, jadi ya alhamdulillah. Jadi kalau di Jambi, ini kan sepengawatan saya kan. Saya kan ini baru jadi pengurus di Forum Pegiat Literasi ini sekitar 1 tahun yang lalu, di September 2022. Jadi sebelumnya mungkin lebih banyak di penerbitan, ya sama teman-teman di Kombes kan. Itu pun sebelum pandemi. Saat pandemi itu sangat sangat jauh menurun dan kita lebih banyak online kan. Jadi sejauh ini yang saya lihat, alhamdulillah sudah cukup baik ya. Perkembangannya bertahap, berproses, tapi makin membaik. Kenapa? Karena waktu pandemi kan kita jelas sangat berkurang aktivitasnya, sekarang sudah mulai membaik. Juga kami di Forum Pegiat Literasi Jambi berusaha menyatukan berbagai komunitas ini yang ada. Berdasarkan data kami ada sekitar 40-an komunitas yang sudah mengisi formulir ini ya, anggota seperti itu. Ada ratusan juga pegiat literasi, itu ya kita, pokoknya kalau kegiatan kita libatkan, kita undang. Alhamdulillah, jadi responnya juga baik. Sama juga kita berkunjung ke berbagai instansi pemerintah seperti kantor bahasa, dinas perpustakaan gitu kan. Juga mudah-mudahan ke depan bisa ke dinas pendidikan. Jadi harapannya semua pemangku kepentingan ini bisa kolaborasi ya. Jadi bukan cuma pegiat, pemangku kepentingan juga ikut dalam gerakan ini gitu kan. Jadi semuanya punya tanggung jawab masing-masing sih untuk sama-sama majukan dunia literasi. Pada saya pribadi kan sebenarnya dari penerbit sebenarnya bergeraknya. Jadi penerbitan memang harus menggerakkan dunia literasi, komunitas, kita juga sering bikin kegiatan-kegiatan atau support gitu kan, agar sama-sama maju semua itu. Seperti itu sih, Bang Tony. Oke, baik Bang. Jadi sejauh ini Abang udah hampir mau 1 tahunan ya, di Forum Pegiat Literasi Jambi, gitu, FPLJ ya. Betul. Jadi selama 1 tahun belakang ini udah banyak hal-hal yang atau gebrakan-gebrakan baru yang udah dicetuskan bareng-bareng literasi Jambi kayak gitu. Nah, melihat hal itu, kira-kira ketertarikan pemuda nih menurut presentasi Abang sendiri, ketertarikan pemuda Jambi terhadap dunia literasi itu masih di kategori yang berapa, dan apakah itu menurun atau seperti apa sih Bang? Wah, pertanyaannya cukup berat ya. Ya, kalau saya lihat secara ini sudah makin baik ya, sudah makin baik.
dulu kan kita mungkin kesulitan untuk mencari penulis-penulis muda seperti itu kan. Sekarang banyak contohnya gitu kan. Kalau di Kombes kan sudah cukup banyak ya, kayak Novita, ada Agung, ada Niko, dan beberapa teman yang lain gitu kan. Di luar itu ada forum Karpena, ada juga komunitas Gemulun, mungkin juga ada yang ini TikTokers, teman kita yang dia juga gabung ke FLP dan pengurus forum pegiat literasi, si Baron namanya. Jadi Baron ini aktif di TikTok, followers sudah 200 ribuan. Jadi dia berbagi share tulisan-tulisannya di TikTok kemudian dibukukan gitu kan. Nah, ini anak Jambi juga. Juga ada 1-2 orang tuh aktif di Twitter, ya puluhan ribu juga followersnya. Itu dia juga nulis gitu. Jadi ya sangat artinya kita tidak kesulitan lagi cari penulis-penulis muda, dan mudah-mudahan banyak yang terinspirasi juga dari mereka untuk terus menulis dan menggerakkan kegiatan literasi. Oke. Sejauh ini juga kita lihat kan perkembangan juga berarti cukup signifikan bahwasanya mereka mau nih untuk masuk ke dunia literasi. Nah, dari segi pemerintahan itu Bang, misalnya kayak bagian dinas pendidikan, pokoknya bagian oknum pemerintah gitu. Melihat hal-hal itu udah berkembang, kira-kira tanggapan mereka itu seperti apa sih Bang? Nah ini perkembangan positifnya ya. Jadi jelas kita saling membutuhkan gitu kan. Pemerintah butuh kita juga butuh program-program dari pemerintah. Jadi contohnya ini, kita kan sebelum tahun 2019 dulu pernah buat kemah literasi Jambi oleh forum pegiat literasi oleh teman-teman, kita buat, dan alhamdulillah tahun ini 2023 itu sudah juga menjadi program dari kantor bahasa. Jadi kemah literasi ini sudah jadi program, mudah-mudahan kita doakan rutin ya, dari kantor bahasa. Jadi kita tinggal datang, semua perlengkapan disiapin, itu enak sekali selama 3 hari itu. Kemudian dulu saya juga waktu baru bangun penerbitan, saya juga buat lomba menulis, lomba menulis cerpen, puisi, esai gitu kan. Tahun 2014, 2016 juga gitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah dari Dinas Perpustakaan dan Dinas Bahasa ini sudah jadi program rutin oleh mereka. Jadi sebenarnya ya makin ringan karena mereka juga mendukung, dan kita juga punya grup WhatsApp, itu forum pegiat literasi Jambi, itu terdiri dari itu, pemerintah juga ada di situ, dari Dinas Perpustakaan ada, kantor bahasa ada, juga ada dari guru-guru sekolah. Jadi cukup beragam ya di grup itu. Kalau ada kegiatan saling mendukung lah. Jadi kalau ada yang punya program, share di situ, jadi saling mendukung. Sudah cukup baik sana ya. Oke, berarti antar komunitas literasi itu tidak ada kesenjangan yang signifikan gitu ya Bang. Mereka semuanya kayak sama-sama bersatu buat ayo kita ngebangunin gitu. Ngebangun Jambi maksudnya di dunia literasi. Betul. Sudah saling mendukung. Sudah sama-sama tahu, sudah saling kenal, dan mudah-mudahan juga saling mendukung ya. Oke, baik. Terkait dengan dunia literasi digital juga sih Bang, sebenarnya dari kayak dari pemerintah nih udah nyediain apa aja, terus tuh terkait dengan support program kita udah tahu tadi udah disebutkan sama Bang Fajrin, tapi terkait dengan hal-hal yang seperti penyediaan buku, penyediaan funding kayak gitu dan sebagainya, itu dari sesi pemerintah itu sampai sekarang apakah masih sama seperti 2 tahun yang lalu, apa seperti apa gitu sih? Iya, sebenarnya dari sejak berapa tahun lalu sudah ada ya. Contoh kayak perpustakaan itu mereka punya program namanya, saya agak lupa, sirkulasi buku kalau salah. Jadi mereka kalau kita ngajukan surat ke Dinas Perpustakaan untuk, misal kita punya forum taman baca gitu, kita punya taman baca masyarakat, kita punya rumah baca, kita bisa ngajukan surat ke Dinas Perpustakaan. Jadi nanti mereka akan minjamkan buku yang akan dirotasi berapa bulan sekali. Kita kan dulu pernah tuh sekali media waktu masih di Ibrahim kemarin di tempat sebelumnya juga gitu. Kita surat pinjaman buku, jadi kita punya seperti ruangan untuk baca. Jadi pinjamkan buku ada berapa seratusan buku mungkin, nanti dirotasi tuh setiap 3 bulan atau 4 bulan tuh dirotasi. Jadi ini
program yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman yang memang punya taman baca. Itu satu. Kedua, ini fasilitas ya. Jadi di Dinas Perpustakaan Provinsi khususnya, itu ada beberapa ruang. Ada ruang aula, ada ruang rapat, ada ruang teatrikal. Itu juga bisa kita gunakan. Jadi kalau juga kantor bahasa ya, juga kantor bahasa, mereka punya ruang-ruang yang bisa digunakan oleh komunitas. Jadi teman-teman harusnya tidak perlu pusing-pusing lagi. Kalau ada kegiatan, kita tinggal masukkan surat. Kalau memang perlu nanti kami bantu hubungkan, gitu kan, dari forum literasi. Sebenarnya sarana dan fasilitas sudah tersedia, tinggal kitanya lagi mau atau tidak memanfaatkan fasilitas itu. Gitu kan. Oke, baik. Berarti sejauh ini support pemerintah terus meningkat ya dari tahun ke tahun terkait dengan perkembangan literasi. Nah, dari pihak sendiri melihat peluang ini, kira-kira apa sih kegiatan-kegiatan positif yang udah dilakukan sama aktivitas sendiri atau komunitas tersebut? Mungkin bisa abang sebutkan beberapa gitu ya, kayak menurut abang ini kegiatannya unik nih, misalnya dengan memberikan buku gratis atau baca komik dan sebagainya. Yang Boleh juga menyebutkan komunitas yang ada. Oh, komunitas yang ada. Iya, saya terus terang belum keliling ke semua komunitas ya. Yang banyak itu Kak Ita, sekretaris Forum Pegiat Literasi itu banyak, dan dia juga memang pegiat dari taman baca. Kalau kami kan lebih banyak ke penerbitan. Jadi beberapa kayak contoh di Atap Rumbe itu di Muara Jambi, mereka melaksanakan ini kegiatan macam apa ya? Ada melatih anak-anak di sekitar itu untuk tarian, atau mereka juga di Kakita misalnya, mereka mengajarkan bagaimana teknik eco-printing. Eco-printing ini di mana mereka mewarnai kain untuk bahan dasar baju itu melalui pakai daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, itu menarik menurut saya. Juga mereka kadang-kadang kemarin baru saja kolaborasi beberapa komunitas, Sahabat Ilmu Jambi, ada juga Kakita, ada 3 atau 4 komunitas, mereka sama-sama safari literasi ke museum. Jadi cukup ramai, anak-anak cukup ramai. Jadi dia dari perpustakaan kota, kemudian ke museum gitu kan. Jadi program-program apa, boleh bilang semacam kearifan lokal di sekitar kita itu bisa diajarkan ke anak-anak, juga berkolaborasi antar komunitas supaya pertama ini ya, biar lebih publikasi lebih luas, juga yang menerima manfaat anak-anak ini makin banyak. Ini menarik ya. Jadi mungkin sebelumnya kita masing-masing kan bergerak masing-masing, asik sendiri gitu kan. Kalau publikasi juga sendiri-sendiri, ya sekarang bisa rame-rame gitu. Jadi apapun kegiatan teman-teman kita bantu publikasikan. Mudah-mudahan yang menerima manfaat makin luas, makin banyak. Oke, baik. Gimana terkait dengan ini Bang? Misalnya kayak mereka mengadakan kegiatan-kegiatan atau mungkin ada juga komunitas yang di luar Jambi ya, kota Jambi maksudnya di luar kota Jambi yang mungkin ikut juga gabung diri apa hanya lingkup Jambi aja? Kita juga ini ya, Forum Pegiat Literasi ini harapannya bisa ini ya, juga ke teman-teman kabupaten, karena di situ kita juga ada teman-teman dari Kerinci, teman-teman dari Sarolangun, dari Bungo atau Merangin juga ada gitu. Jadi Muara Jambi juga. Jadi ini harapannya bisa menghubungkan teman-teman pegiat dan komunitas dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Oke. Baik, semoga itu menjadi harapan yang jadi kenyataan ya Bang ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penerbitan. Karena ini kan ibaratnya ada hubungan juga ada dunia penerbitan, dunia literasi dan sebagainya gitu. Jadi Abang bisa ceritain nggak kayak karena Sony juga tergabung di komunitas Berani Menulis dulunya ya kan. Yeah. Jadi kayak melihat Kombes itu besar juga sekarang kan melihat Abang juga ikut andil nih dalam membesarkan Kombes juga gitu. Kemudian sebagai direktur di salah satu penerbit juga. Maka sebenarnya nih kesulitan terbesar di dunia literasi itu sebenarnya apa sih Bang? Gitu. Kesulitan terbesarnya. Iya. Mungkin cerita sedikit ya. Jadi sejak kami membangun penerbitan, jadi di tahun 2013 itu mulai ngobrol ya. Sebenarnya 2012 ngobrol sama Bang Berlian Santosa. Beliau adalah salah satu penulis ya.
Saat itu juga beliau ketua forum Lingkar Pena, itu komunitas penulis juga. Jadi waktu itu kami ngobrol-ngobrol lah kondisi di Jambi. Di Jambi ternyata sudah ada beberapa orang penulis, cuma selama ini mereka kesulitan untuk menerbitkan karyanya karena di Jambi itu penerbit sangat minim gitu. Bahkan waktu itu mungkin tidak ada gitu. Sebenarnya ada, cuman yang serius di situ mungkin belum. Karena berdasarkan data kami waktu itu kan penerbitnya ada asosiasinya, namanya IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, saat itu anggota IKAPI baru satu, itu pun tahun 97 kalau nggak salah. Jadi udah lama betul kan. Dan sekarang sepertinya saya belum pernah ketemu, kayak sepertinya tidak aktif lagi. Jadi ketika Bang Berlian Santosa bilang penulis kesulitan menerbitkan karyanya, sementara kami kan waktu itu percetakan biasa, percetakan buku biasa. Saya lihat ini peluang juga gitu. Makanya kami akhirnya ambil peluang itu, mulailah kami mendirikan penerbitan. Kesulitannya, tadi pertanyaan kesulitan kan, yang pertama sulit itu adalah edukasinya ya, edukasi ke masyarakat bahwa karya-karyanya perlu untuk dibukukan dan mereka harus berani untuk publikasi karyanya. Kenapa? Karena selama ini kita mungkin banyak dapat tugas nulis, itu kan, banyak dapat tugas nulis dan sebagainya, tapi lebih banyak kita simpan gitu kan, kita simpan di laptop atau cuma sekedar tulis di buku harian mungkin kan, atau sekedar posting sosmed, tapi tidak pernah betul-betul kita publikasikan dalam bentuk buku. Dan ini kan butuh keberanian ya, untuk takutnya nanti karya terbit di ejek teman gitu kan, atau kita ada kekhawatiran seperti itu. Makanya namanya kita buat komunitas berani menulis karena perlu keberanian memang untuk menerbitkan karya. Jadi yang kesulitan itu adalah edukasi dan mindset ya, merubah mindset bahwa karya kita tuh perlu ditulis dan mereka harus percaya diri bahwa karya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, tapi kan kalau tidak dipublikasikan, kita tidak pernah tahu apakah karya ini sudah bagus, ataukah karya ini ada manfaat untuk orang atau tidak. Nah, itu tidak tahu kalau kita cuma simpan gitu kan. Itu sih tantangannya lebih ke pemahaman masyarakat, juga kesadaran dari pemerintah juga ya. Jadi kalau literasi ini apakah sudah jadi prioritas atau belum? Karena selama ini kan banyak anggaran itu ke infrastruktur. Kalau literasi masih termasuk yang nomor sekian, mas. Itu sih tantangannya. Makanya setiap ada kesempatan saya selalu menyatakan itu, bahwa ada undang-undang sistem perbukuan itu sudah disahkan tahun 2017, itu sampai sekarang belum ada turunannya di peraturan pemerintah seperti Perda maupun Pergub yang mengatur tentang literasi di Jambi. Oke. Lebih ke mindset ya, lebih ke mindset. Berarti kesulitan di awal itu lebih meyakinkan masyarakat atau khususnya anak muda yang punya karya buat ternyata karya itu bisa dicetak atau karyanya bisa dipublikasikan. Betul. Lalu saya dengan berjalannya waktu nih gitu, bisa diceritakan nggak satu mungkin karya yang mungkin pertama kali abang buka penerbit jadi penerbit itu kan ya, terus satu orang nih yang nerbitin karyanya, dan apa sih yang abang rasakan saat itu juga, dan kayak apa tanggapan abang setelah itu ketika ada satu orang yang nerbitin? Jadi karya pertama yang kami terbitkan itu namanya novel, sebuah novel karya Mbak Suci Bucan. Beliau tinggal di Sabah. Jadi buku novel beliau ini kawan dari teman saya, tim saya di Sosial Media. Jadi buku pertama yang terbitkan judulnya Kerinci Sekepal Cinta dari Surga. Jadi ini sebuah novel kan. Nah, tentu ini ya cukup lama kami persiapan bukunya karena baru pertama kali yang perdana. Jadi disitulah kami belajar gimana cara menerbitkan buku, gimana ngurus ISBN itu yang ada barcode di belakang buku itu kan, internasional serial book number. Tentu ini menantang ya menurut kami, sangat menantang, gimana karya anak Jambi bisa kita terbitkan dan bisa disebarluas. Alhamdulillah responnya cukup baik. Lagi pula Mbak Suci Bucan ini ternyata juga sudah cukup dikenal oleh orang gitu ya, sudah punya fanbase sendiri gitu. Jadi lumayan sangat menyenangkan ya. Jadi kita bisa memfasilitasi karya orang itu, ya kita turut senang gitu kan. Mereka happy, kita juga bahagia. Oke. Berarti sebagai penerbit nih kan, pastinya abang juga karena tadi
menyebutkan bahwasanya kesulitan terbesarnya adalah mengedukasi. Kira-kira nih saran apa sih yang akan Abang bagi ke orang-orang yang takut untuk memulai untuk menulis seperti itu? Oh iya. Jadi ini ya, jadi kan sebagai penerbit, ini lucu ya. Jadi saya penerbit, saya sering manas-manasi orang untuk nulis karya, tapi saya sendiri bukunya belum ada. Ah, Saya oke. sendiri tulisan karya saya belum dibukukan. Ini menarik. Jadi saya harus punya apa ya? Minimal saya dalam waktu dekat harus juga menerbitkan satu karya saya, satu buku saya. Dan ini saya sudah mulai. Pertama saya sering nulis di sosmed yang cukup panjang di Facebook ya. Saya nulis tentang sesuatu, saya agak panjang saya tulis. Suatu saat ini akan saya kumpulkan jadi buku atau saya juga mulai ikut nulis antologi nih ya. Jadi lucu ya, saya sejak 2015 sejak 2014 terbitkan karya orang, sekarang saya mulai ikut-ikut nulis antologi bersama teman-teman. Nah, jadi ini motivasinya kira-kira seperti ini. Eh, Percaya, jadi kalau tulisan kita tuh bisa jadi yang pertama pasti jelek gitu kan. Wajar. Kita nulis pertama kali, kalau dikomentari jelek itu wajar. Nah, ada karya pertama Hmm. langsung heboh, langsung viral tuh, aduh, saya belum pernah ketemu kan. Biasanya orang pertama kali tulis, terus bilang teman jelek, ya jelek gitu. Tapi ya itu dari situ kita belajar bahwa karya itu tidak ada yang langsung jadi, itu berproses. Ya kan? Kalau kita tanya kayak Terelie mungkin, dia berapa kali mungkin di awal nulis baru akhirnya jadi seperti sekarang, tentu sudah panjang sekali. Kalau kita tanya si J.K. Rowling, penulis Harry Potter, itu sudah berapa buku yang ditulis baru akhirnya jadi viral dan laris ke seluruh dunia. Nah, itu kan dia sebelum mencapai posisi sekarang dia butuh awalan pertama gitu kan. Pasti ada karya-karya jelek di awal-awal gitu kan. Nah, tapi kalau kita tidak pernah nulis dari awal, nah, karya pertama kita tidak pernah muncul, bagaimana kita tahu karya kita itu bagus atau tidak, dan bagaimana mungkin orang bisa kenal sama kita dan karya kita. Jadi mulai saja nulis, jelek pun tidak apa, yang penting kita mau perbaiki terus. Iya. Juga sekarang platform platform digital juga udah banyak banget untuk mulai Oh, udah menulis banyak gitu banget. ya, kayak web Betul. udah banyak banget ya tempat menulis, dan mereka juga sekarang ini juga apa ya, nah mohon maaf nih Ya, Bang, karena juga ini juga banyak banget yang platform digital malahan itu menyediakan tempat untuk mereka tuh berekreasi dan mereka bisa publikasi karyanya di situ. Nah, kira-kira nih betul. abang melihat ya, abang melihat adanya platform digital yang menjangkau banyak orang, di mana nantinya mereka bisa publikasi di platform itu sendiri dengan penerbit yang secara langsung. Nah, kira-kira menurut abang tuh sebagai penerbit, apakah makin menurun nih orang yang akan menerbitkan buku fisik daripada buku digital? Iya, iya. Ini secara model bisnis memang merubah ya, merubah dari kebiasaan ya. Biasanya orang kan terbit bukunya dalam bentuk fisik kan. Sekarang era digital, ada buku digital, bahkan ada platform untuk nulis tanpa bayar. Nah, secara teknologi dan kemajuan zaman ini bagus sebenarnya, harus kita tanggapi positif. Tapi secara bisnis ini merugikan terus terang. Jadi memang kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kami juga mulai membangun website untuk penulisan. Ada namanya karyakata.id. Boleh teman-teman yang sudah ada tulisan bisa dikirim ke sana. Namanya karyakata.id. Itu kami mulai mengikuti. Kami juga mau buat website sendiri. Itu satu. Kedua, kami juga sekarang sudah memasarkan buku-buku digital di Google Playbook. Ini buku-buku Salim Indonesia sudah puluhan judul itu sudah terupload di Google Playbook, bisa dibaca itu kan. Jadi pertanyaan saya tadi kan, gimana kira-kira kan? Jadi menurut saya ini secara teknologi, secara perkembangan ini bagus, harus kita dukung. Tapi secara bisnis kami harus coba menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau enggak ya ketinggalan. Tapi yang penting yang membutuhkan sebenarnya buku itu kan adalah konten. Jadi apapun medianya, bisa jadi dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk video, audio, jadi skenario film mungkin, dan lain-lain. Jadi yang penting itu konten. Jadi konten ini jangan terpaku pada buku. Makanya kami pun mulai beralih ke media digital. Contoh kayak saya kan sudah mulai buat konten video. Itu kenapa? Karena saya tahu yang penting itu kontennya. Medianya apa, mau jadi buku, mau jadi audio, video, itu terserah, bebas. Jadi kami pun membuka diri gitu kan, jangan hanya saklek ini harus buku, enggak juga. Gitu. Jadi kita ngikutin perkembangan.
Oke, berarti yang paling penting adalah kontennya ya, terlepas Iya, dari yang penting konten. nanti di apa di eh, dunia digital atau buku fisik dan menjadinya itu nggak masalah. Yang Jangan penting salah. em, ada konten buat nulis ya dulu ya, misalnya kayak kita tuh Betul. punya tema apa untuk nulis dan sebagainya. Karena gini, Nah, Don, ya konten itu dulu. kreator pun kan konten Boleh Bang? kreator pun bikin video itu kan, untuk bikin video pun dia kan harus nulis dulu, konten kreator. Hmm, Jadi semua itu berasal dari tulisan. benar. Komika buat stand up comedy dia harus tulis dulu juga materinya. Film dibuat oleh skenario itu ditulis juga. Nah, jadi intinya tulisan atau konten itu penting. Tinggal lagi bebas mau jadi apa nanti hasil akhirnya itu bebas. Jadi yang kita tekankan itu sih teman-teman. Jadi jangan takut. Yang penting konten itu yang dikuatkan. Media bebas. Oke, baik. Nah, ini Bang, apa mungkin di luar sana juga ternyata banyak banget orang-orang yang udah ada karya. Cuman ya kita nggak memungkiri apa ya, bahasanya tuh kita bahasa terhalus ya. Kita juga nggak memungkiri bahwasanya dalam menerbitkan sebuah buku, mereka di luar sana itu kadang terkendala sama biaya Ya, atau fundingnya itu kan kadang kayak, aduh, saya harus menerbitkan buku, tapi kira-kira dan ditambah diri mereka yang di luar sana yang ngerasa kayak, aduh, buku saya ini bakalan laku nggak ya? Nah, kira-kira Abang menanggapi hal itu seperti apa sih bagi penulis pemula yang pengen menerbitkan tapi terkendala sama biaya sama nggak percaya diri sama tulisan sendiri? iya, iya. Ini menarik ya. Jadi ada beberapa teman-teman penulis yang dia sudah nulis buku, terus dia bingung masarkan bukunya gitu kan. Jadi ini ada saya sampaikan di video saya terakhir masalah sama dengan peluang. Jadi atau yang sebelumnya lagi, jadi maksud saya gini. Jadi teman-teman tuh banyak nulis, tapi dia tidak pikirkan kira siapa yang di seks apa dia ingin nulis untuk siapa, atau dia tidak mikirkan pasarnya siapa dulu. Padahal kan semacam buku ini seperti produk. Jadi sebelum kita buat produk, itu harus buat dulu, atau harus kita survei dulu, kira-kira orang butuhnya buku seperti apa. Atau kalau kita mau nulis, ini nulisnya untuk siapa gitu kan. Misal contoh, ini lagi musim beasiswa luar negeri, misalnya, atau musim penerimaan pegawai. Itu mereka butuh tes TOEFL, kan? Butuh tes TOEFL. Buku yang membahas ini secara simple dan enak dibaca mungkin belum banyak. Nah, itu tandanya kita kenapa tidak saya tulis buku tentang TOEFL? Gimana cara belajar TOEFL yang mudah dan cepat dan ringkas gitu kan? Nah, orang butuh. Ayo sudah, coba buat bukunya itu. Jelas pada saat musim-musim tertentu orang tes pegawai dan tes beasiswa itu pasti ramai yang beli bukunya gitu kan. Itu sudah jelas tuh. Jadi bahkan dia tidak perlu banyak usaha untuk iklan, promosi, itu orang sudah nyari gitu. Nah, contoh pun seperti apa lagi ya, buku-buku terkait pengembangan diri atau buku-buku tentang sekarang apa sih kalau anak muda nih, insecure. Jadi ya tergantung kebutuhan pasar. Buku itu kan gimana pun sebuah produk. Jadi coba pikirkan Sekarang tuh seberapa. zaman insecure ya. Nah, iya. Jadi sebelum nulis coba survei dulu deh orang butuhnya seperti apa. Nanti buku itu baru menyesuaikan dengan siapa yang mereka tuju itu. Itu satu mengenai pemasaran ya. Jadi dibalik dulu sebelum buat pikirkan dulu siapa buku ini untuk siapa sih gitu. Mereka butuh atau enggak gitu. Kalau perlu survei ya survei dulu. Itu satu. Kedua tadi masalah apa tadi ya? Mohon maaf. Jadi lupa ada pertanyaannya. Percaya diri. Masa ya? Nggak masalah biaya. Nah, jadi kami ya kami mengingatkan ke anak-anak muda ataupun penulis-penulis mulailah membuat strategi atau membangun personal branding karena orang menulis itu atau orang beli buku itu karena bisa jadi karena memang buku sangat menarik atau bisa jadi karena orangnya gitu. Jadi kalau dia kenal orangnya, dia tahu mereka ini ahli di bidang apa atau tulisannya bagus selama ini. Jadi kalau sudah ada personal branding, apapun yang dikeluarkannya, buku itu selalu akan laris. Gitu. Kalau sekarang kayak saya bilang dari Terelie ngeluarin buku apapun kayaknya laris lah gitu. Nggak perlu banyak promosi, orang masih nunggu-nunggu gitu kan. Tapi kan kalau kita sekarang ini kan siapa nih? Fajrin itu siapa? Atau orang kan, saya tiba-tiba
jebret keluarin satu buku, mau beli buku apa, gitu kan? Saya belum banyak dikenal, makanya saya bilang selain tadi buat buku yang berdasarkan kebutuhan pasar, selain itu juga kita harus bangun yang personal branding tadi. Jadi orang tahu keahlian kita tuh di bidang apa. Jadi pas kita keluarin buku atau kita biasanya nulis buku-buku bagus tentang apa, tunggu-tunggu karyanya. Jadi bangun followers dulu kalau boleh bilang seperti itu. Sosial medianya terus diperbaiki, itu kedua. Nah, yang ketiga, untuk anak-anak muda yang memang sudah punya basis masa tadi, atau dia sudah pintar nulis, itu kami ada kok paket kerjasama namanya. Jadi paket kerjasama ini, itu biaya ditanggung, tidak ditanggung oleh penulis. Jadi kita sama-sama bantu promosikan, kita bantu untuk desain covernya, layoutnya, ISBN-nya kita urusin gitu kan, sampai dia jadi buku. Nanti ya menjelang buku ya jadi itu buka PO, pre-order. Jadi sampai buku ini orang udah pesen gitu. Jadi ada alternatif lah. Jadi kalau mereka punya biaya, alhamdulillah. Kalau enggak, kita punya paket kerjasama. Tapi tentu kita harus cek lagi ya, dia ini siapa sebelumnya, apakah sudah pernah nulis, apakah punya basis followersnya gimana gitu kan. Soalnya udah berapa kali kita coba di awal-awal itu tekor. Jadi setelah PO yang beli cuma sedikit, jadi nggak tutup biayanya. Makanya kita mulai agak selektif ini. Jadi mending ini mending bangun personal branding, terus latihan nulis, nanti terbitkan buku. Setelah itu sudah jelas pasar siapa, follower sudah ada, barulah keluarin karya dan itu buku. Kalau sekarang ya tulisan dulu, share terus, sama-sama. Oke, baik. Ini Bang, jadi buat teman-teman yang pengen nulis dan juga udah nulis tapi pengen nerbitin karya, ada paket kerjasama tadi ya, berarti paket betul. Mana teman-teman kalau punya basic masa juga itu bisa ngajukan untuk program kerjasama gitu ya. Betul. Berarti pemasaran sama di Indonesia. Nah, kira-kira ini ya. Untuk Instagramnya Salim Media Indonesia itu apa Bang? Instagram Salim Media Indonesia. Salim Media Indonesia. Iya. Simpel itu. Boleh DM Fajrul Pasar boleh. Oke. Karena waktu juga ya, saya akan ajukan satu pertanyaan lagi terkait dengan apa yang akan Abang lakukan di masa depannya bersama penerbit atau PT yang udah Abang bikin dan juga forum pegiat literasi Jambi. Ya, pertama ini ya dari penerbitan dulu ya. Jadi perkembangan ini ya zaman memang ya. Zaman masuk era digital juga sudah di Jambi, alhamdulillah sekarang sudah banyak penerbit anggota KP, sudah 9 kalau salah. Jadi dari kami yang dulu 2015 itu 2, baru sekarang udah 9. Tapi ini kan masih jauh dibandingkan Jakarta. Jakarta itu ada 400 anggota IKP. Jogja kalau salah 300. Di Sumatera terus sekarang kita nih di Aceh 15 kalau salah. Di Jambi itu baru 9. Jadi kita cukup tertinggal gitu kan. Jadi ini harus terus saya sampaikan ke teman-teman yang ingin bikin penerbit, buatlah gitu. Jadi kita juga bisa bikin pengurus daerah IKP Jambi 1. Kedua juga kita berharap dari penerbitan ini kita bisa jadi semacam mitra ya dengan penulis-penulis. Kita ingin sama-sama membangun dunia literasi, kita ingin sama-sama maju. Jadi penulisnya, kami berhasil tuh jika penulis juga maju. Ini penerbit itu berhasil jika penulisnya makin maju. Ketiga, untuk forum pegiat literasi ini saya masih ada waktu 1 tahun lagi untuk pengurusan. Jadi kami mudah-mudahan dalam waktu dekat ingin sekali membuat sebuah kegiatan bersama namanya Forum Literasi Jambi. Forum Literasi Jambi ini adalah event gabungan, harapannya ya, semua komunitas dan pegiat literasi di Jambi, kita sama-sama buat event tahunan yang insya Allah rutin ke depan. Karena selama ini literasi ini cuma jadi pelengkap ya dari event-event tahunan pemerintah itu. Jadi kita walaupun dikasih stand itu standnya mungkin di pojok atau satu stand dibagi 2 atau bagi 3 sama teman-teman kan. Jadi kita ini padahal literasi ini kan mencakup banyak hal.
kan ada nama literasi dasar kan, literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, numerasi, finansial, keluargaan, seperti itu kan. Jadi ini mencakup hampir semua bidang, tapi literasi sendiri belum jadi prioritas. Makanya dari saya sih literasi Jambi harapannya ini bisa jadi gaung bersama, bisa menjadi program bersama juga, dan mudah-mudahan jadi perjuangan bersama juga. Jadi kalau sudah jadi isu bersama, mudah-mudahan pemerintah juga tadi yang ada undang-undang sistem perbukaan, mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda pemerintah membuat perda dan membuat anggaran untuk khusus untuk program-program literasi, sehingga teman-teman komunitas yang selama ini kesulitan untuk bergerak itu harusnya didukung penuh oleh pemerintah, karena mereka bekerja ini membuat program itu ya dana sendiri sama ini, padahal itu sebenarnya tugas pemerintah juga membangun dunia literasi. Nah itu sih harapannya. Mudah-mudahan ya doakan dalam waktu dekat bisa mengadakan festival literasi Jambi, dan ini mudah-mudahan didukung oleh semua pihak, termasuk Bang Sony juga mudah-mudahan ini suatu saat bisa ikut bergabung. Itu sih harapan saya, mudah-mudahan terwujud. Oke, baik. Ya, amin ya, kita doakan bareng-bareng semoga apa yang diharapkan tadi bisa terwujud ya Bang ya. Amin. Dan saya ucapkan tadi mengucapkan terima kasih banyak udah join, walaupun sekarang lagi kayaknya liburan di luar ya. Lagi outdoor, mungkin lagi weekend ya kan. Lagi weekend dan malah diganggu sama Sony ya. Nah, terima kasih banyak Sony atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga nanti juga kita harapkan buat yang baik tadi yang udah bergabung di live kita dan juga yang nanti nonton di reelsnya juga, semoga bisa mendapatkan insight bahwasanya menulis itu harus mulai dari sekarang, urusan nanti diterbitkan atau enggaknya gitu ya, itu bisa konsultasi langsung ke Salim Media Indonesia atau Bang Fajrin ke Bang ya. Siap. Oke, baik, terima kasih banyak Bang ya, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin nanti kita akan ketemu secara langsung juga di Jambi ketika Sony balik ke Jambi mungkin Bang ya, atau ada waktu lain kayak gitu. Itu ya Bang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Assalamualaikum. Ya Bang, saya ya.